Dan selamat bergabung dalam Kalker Live Sharing via Zoom dengan tema tingkatkan daya tahan tubuh di kala pandemi untuk PEMS usia di atas 40 tahun. Hari ini hari Sabtu 9 Mei jam 2 siang ya. Dan untuk saat ini kita sangat penting sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena sekarang sedang marak sekali wabah COVID Corona dan perlu juga untuk meningkatkan imunitas agar terhindar dari serangan virus dan juga bakteri. Dan sebentar lagi kita akan mendengar penjelasan atau pemaparan dari Dr. Alberta Jaslyn. Oleh karena itu, untuk fam semuanya yang ada di rumah, boleh duduk santai sambil dengerin bersama dengan keluarga masing-masing. Dan untuk fam semuanya jangan lupa di-mute ya, nanti akan ada penjelasan dari Dr. Jaslyn dan diharapkan untuk membuka video kalau misalnya memang nanti mukanya ingin terlihat ya, fam. Dan juga nanti kita setelah ada pemaparan dari Dr. Jaslyn, kita akan buka pertanyaan, yaitu ada 2 sesi dan 1 sesi ini ada 3 pertanyaan. Dan pertanyaan kita akan pilih untuk peserta yang tercepat dengan cara fans bisa chat ada di bawah ya, di bawah Zoom-nya itu ada chat, ada partisipan, ada chat, nanti bisa klik chat dengan cara nanti boleh langsung ketik aja namanya siapa, nama fans sama lengkap, lalu usianya berapa, dan juga sekaligus pertanyaan. Oke, dan jangan lupa untuk rename Zoom fans. Di situ kan ada nama-namanya. Nah, di sini ada Ibu Prata. Halo Ibu Prata. Lalu ada Ibu Vika. Halo. Nah, itu sudah di-rename ya. Untuk yang belum rename, boleh langsung di-rename sekarang. Sebagai perkenalan juga ya dengan Kalker, dengan Entrasol, Klik Dokter, dan juga Incompany. Oke, untuk hari ini kita disponsori oleh beberapa brand, sehingga acara online talk show atau live sharing hari ini terselenggara, yaitu terima kasih untuk Entrasol, terima kasih untuk Klik Dokter, dan juga Incompany. Ya. Dan untuk selanjutnya, ini kita akan mendengar pemaparan dari dokter, dan setelah pemaparan dari dokter nanti akan ada tanya jawab untuk 2 sesi dan 1 sesi 3 orang. Setelah itu kita akan ada kuis, dan jangan lupa mengikuti acaranya sampai dengan selesai ya. Ini saya pakai masker karena di kantor ya, kalau di rumah boleh dibuka aja. Dan sebelum kita ke Dr. Jaslyn, saya akan memperkenalkan dulu siapa itu Dr. Jaslyn. Mungkin di sini sudah banyak yang follow Instagramnya atau sudah sering live chat dengan Klik Dokter ya. Jadi ada layanan live chat secara gratis 24 jam itu dengan Klik Dokter. Nah, Dr. Jaslyn itu ada di dalam Klik Dokter itu. Dan untuk sekarang saya akan memperkenalkan dulu Dr. Jaslyn itu siapa. Yaitu salah satu penulis artikel kesehatan di Klik Dokter dan dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu merupakan lulusan Bachelor of Medical Science dari Monash University di Melbourne dengan gelar First Class Honors. Selain pengalaman 1 tahun di negara Australia, Dr. Jaslyn juga terpilih sebagai wakil dari universitas untuk belajar selama 1 bulan di National University Hospital Singapore. Lulus dari gelar dokternya sebagai mahasiswa berprestasi, Dr. Jaslyn ini memutuskan untuk intensif di daerah timur, yaitu NTT. Pengalamannya di luar negeri ini membuatnya sadar pentingnya memajukan kesehatan di Indonesia. Berbagi informasi kesehatan melalui teknologi digital adalah salah satu cara yang dinilai Dr. Jaslyn cukup efektif untuk menjangkau seluruh kawasan Indonesia. Dr. Jaslyn juga bekerja sebagai dokter umum pada sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Utara. Ya, Dr. Jaslyn sering mengisi waktu luangnya dengan hobi, yaitu membaca, berolahraga, berwisata, memasak, dan juga menari. Wow. Oke, saat ini kita sudah kedatangan Dr. Jaslyn. Halo dokter, boleh di-unmute dokter? Nah, setelah ini kita akan menjelaskan pemaparan dari Dr. Jaslyn ya. Halo. Ya. Halo dokter, apa kabar? Baik-baik.
Baik ya, sudah siap dokter untuk memberikan edukasi mengenai meningkatkan atau tingkatkan daya tahan tubuh di kala pandemi ya untuk Ya. peserta yang sudah bergabung hari ini. Ya. Baik, hari ini saya diminta untuk memberikan materi yang judulnya tingkatkan daya tahan tubuh di kala pandemi. Jadi kita langsung mulai aja. Saat ini kan memang virus sudah beragam sekali macamnya, dan siapa yang menyangka kalau misalnya virus corona yang pandemi sekarang ini bisa travel ke seluruh dunia, dan sekarang juga di Indonesia juga sudah ramai sekali ya dibicarakan. Nah, jadi daya tahan tubuh itu memang sangat penting, tapi ada saatnya manusia memerlukan investasi medis yang memang biayanya tidak sedikit ya, untuk memastikan kesehatan kita. Nah, jadi kita perlu melindungi keluarga kita agar kita terhindar dari kerugian finansial yang diakibatkan oleh sakit. Biasanya ada yang sudah memasukkan seperti asuransi, ada juga yang untuk memakai vitamin-vitamin. Nah, oleh karena itu kita tidak mau merepotkan keluarga kita jika kita jatuh sakit. Oleh karena itu, sangat penting untuk membahas bagaimana ya untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, terutama di kala pandemi ini. Next slide. Oh, bisa ya? Bisa? Bentar dok. Saya bahas sedikit dulu tentang corona ya. Jadi di Indonesia ini data corona yang terakhir saya kemarin update-nya hari kemarin itu yang positif itu udah 12.700. Nah, dari 12.700 ini yang meninggal itu 930. Nah, itu kalau misalnya kita hitung itu rate meninggalnya itu 7%. 7,28%. Sedangkan untuk di ibu kota Jakarta itu yang positif itu sebanyak 4.700. Jadi bisa dibayangkan banyaknya dari 12.700 yang di Jakarta itu sekitar sepertiganya 4.700. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita semua terutama yang tinggal di Jakarta untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita agar kita juga tidak gampang untuk terkena virus corona ini. Next. Nah, terus apalagi di zaman sekarang yang kita sudah puasa, kalau misalnya puasa di Indonesia itu kita harus menahan haus dan lapar selama kurang lebih 13 jam. Di Indonesia, Malaysia kita bisa lihat di grafiknya 13 jam, kalau misalnya di negara-negara lain ya tergantung. Nah, kalau puasa ini juga dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh kita sedikit. Sebenarnya itu bukan karena puasanya, tapi kadang puasa itu membuat kita memasukkan nutrisi dan cairan saat kita sahur dan berbuka itu tidak cukup memenuhi kebutuhan hariannya. Next. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan tips-tips untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di sini saya memberikan 10 tips, emang ini terkesan banyak, tapi sebenarnya ini kalau misalnya kita lakukan sehari-hari, lama-lama juga akan terbiasa. Ini seperti gaya hidup sehat saja. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, itu jangan melewatkan sahur. Next. Nah, sahur ini seringkali kadang kita suka melewatkan ya. Jadi misalnya kita males bangun, terus jadinya atau terlambat, jadi kita nggak bisa sahur. Padahal sahur ini adalah bekal utama kita untuk menjalankan puasa kita seharian. Jadi sahur ini seperti pengganti untuk kita sarapan. Nah, jadi sahur ini juga sangat penting kalau kita memilih jenis makanan yang baik. Jadi kita mendapatkan nutrisi yang sangat-sangat cukup untuk menjalankan puasa seharian sebelum berbuka. Nah, jenisnya itu sangat penting untuk memilih yang seperti karbohidrat kompleks.
Nah, di sini saya memberikan contoh karbohidrat kompleks adalah seperti nasi merah atau oatmeal. Kenapa harus karbohidrat kompleks? Karena kalau karbohidrat kompleks itu membuat gula darah tubuh kita itu kadarnya menjadi stabil dan tidak terlalu cepat naik. Sedangkan kalau misalnya kita memilih karbohidrat kompleks, karbohidrat yang simple, itu biasa gula darah kita akan sangat cepat naik dan nanti juga cepat turunnya. Jadi kita jadi mudah lapar sebelum kita berbuka puasa. Nah, yang kedua, jenis yang juga penting adalah protein. Protein ini juga akan memberikan kita kekuatan untuk agar kita kuat untuk berpuasa. Contohnya protein itu adalah ayam, daging-dagingan, atau juga keju, atau juga susu. Nah, terus juga vitamin dan mineral juga jangan dilewatkan kalau sahur. Uh, seperti sayur-sayur dan buah-buahan gitu. Next. Nah, yang kedua juga memilih menu makanan bernutrisi saat berbuka puasa. Nah, jadi misalnya kalau kita membatalkan puasa kita, biasa kita akan memulai dengan yang manis-manis, seperti misalnya es-esan atau juga dengan gorengan. Sebenarnya kedua jenis menu ini memang untuk membatalkan puasa, tapi jangan terlalu banyak. Kadang orang sudah kalap dengan makanan pembatal puasa ini, terus udah kenyang. Nah, es-esan ini akan membuat gula darah kita sangat cepat naik, terus membuat kenyang, dan juga kalau makanan gorengan itu karena minyaknya terlalu banyak, juga membuat perut begah. Nah, jadi ini saya memberikan contoh untuk healthy eating plate, yaitu makanan yang digambarkan seperti piring, jadi udah dibagi menjadi empat bagian. Nah, ini adalah jenis makanan yang sehat kalau kita makan sehari-hari. Nah, jadi ini terdiri dari seperempatnya itu adalah karbohidrat yang kompleks, seperempatnya lagi itu protein yang sehat, terus sekitar seperempat lebihnya itu sayur, dan juga seperempat kurang sedikit itu buah. Nah, ini itu kalau misalnya diterapkan dalam sehari-hari makan, ini akan membuatkan tubuh kita menjadi lebih sehat dan juga daya tahan tubuh kita juga akan lebih kuat. Nah, di sini pasti ini banyak yang nanya nih, kan biasa kalau makanan itu karbohidrat, protein, dan lemak, nggak cuman sayur dan buah. Nah, lemaknya di mana? Nah, lemaknya itu hanya di pinggiran saja untuk tambahan, dan jangan lupa lemaknya ini harus lemak yang sehat. Jadi seperti minyak zaitun atau juga lemak kanola. Jadi jangan lemak-lemak yang didapatkan dari makanan lemak yang saturasi seperti gorengan gitu. Dan juga jangan lupa air. Air akan saya bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, yang ketiga, untuk memastikan daya tahan tubuh kita kuat dan tidak gampang sakit, tentunya kita harus mencukupi hidrasi tubuh. Nah, karena cairan ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Kalau orang dewasa, kebutuhan sehariannya itu adalah 8 gelas. Nah, ini sudah ada, pasti banyak yang udah pernah dengar nih, cara menu untuk bagaimana mencukupi hidrasi tubuh, yaitu dengan formula 242. Nah, ini juga bisa lihat saya memberikan gambaran. Jadi, untuk saat puasa boleh 1 gelas setelah bangun, saat mau sahur, terus 1 gelas lagi saat setelah sahur, jadi sudah 2 saat sahur, terus 4 gelas itu antara jam berbuka dan sahur, setelah maghrib, sebelum bersolat, setelah solat, setelah makan, setelah sholat isya, setelah tarawih, dan juga sebelum tidur. Nah, ini adalah formulanya, jadi nggak ada alasan lagi untuk kita, oh saya kan puasa nih, susah nih untuk memenuhi 8 gelas. Nah, ini udah nggak ada alasannya lagi, soalnya kalau misalnya kita tidak tercukupi, kita akan menjadi dehidrasi. Kadang orang suka menganggap remeh nih dehidrasi, padahal dehidrasi itu kalau misalnya sudah parah dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jadi ini saya memberikan informasi tentang dehidrasi itu dibagi atas ringan, sedang, dan berat. Nah, ini kalau misalnya sudah berat, ini sudah bisa menyebabkan kram otot, kebingungan, bahkan akhirnya bisa gagal ginjal. Next.
Nah, yang keempat juga jangan lupa untuk berolahraga. Nah, kalau puasa, kadang kita tentunya males nih olahraga. Aduh, nanti saya kalau olahraga malah keringetan, saya malah jadi, lebih haus, nanti gimana ya? Nah, padahal olahraga ini sangat penting juga untuk mendukung daya tahan tubuh kita. Nah, tapi untuk agar, puasanya juga tidak terganggu, pentingnya untuk memilih olahraga yang intensitasnya ringan sampai sedang saja. Jadi contohnya ini saya udah memberikan foto-fotonya, yaitu misalnya jogging. Joggingnya yang santai, jangan yang lari cepat. Atau bersepeda, bersepeda santai. Atau olahraga-olahraga yang di rumah saja, seperti yoga atau angkat beban. Atau seperti yang hanya di olahraga yang menggunakan mat saja, seperti misalnya sit up, atau push up, atau plank. Olahraga ini dilakukan 3-4 kali seminggu, minimal 30 menit. Nah, olahraga ini kapan ya dilakukan? Agar kita masih kuat, biasanya sehabis sahur, atau jika memang kalau misalnya, kalau tidak nyaman untuk olahraga sangat-sangat pagi gitu, bisa sebelum berbuka puasa. Next. Nah, tips yang selanjutnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh yaitu cuci tangan. Nah, cuci tangan ini harus benar sesuai dengan step-step yang sudah dianjurkan. Saya yakin pasti para audiens ini udah tahu nih step-step cuci tangannya. Nah, kita ini cuci tangan kenapa harus yang benar dengan sesuai step ini 6 langkah? Karena jika hanya cuci tangan sembarangan, kuman-kuman itu bisa selip atau masih ada di sela-sela jari. Biasanya orang hanya cuci tangan cuman gini. Nah, itu biasa di sela-sela jari itu akan terselip. Dan juga cuci tangan sebaiknya di air yang mengalir dan juga menggunakan sabun. Nah, kalau misalnya udah stepnya benar seperti ini, penelitian juga sudah menjamin kalau misalnya kumannya juga akan mati semua. Nah, cuci tangan ini sangat penting untuk selain meningkatkan daya tahan tubuh dan juga memutuskan penularan penyakit dan juga menjamin kalau Anda tidak gampang tertular penyakit. Lanjut, next. Nah, tips selanjutnya adalah berjemur. Kan sekarang lagi heboh nih vitamin D berjemur. Ada kaum yang sebelum jam 10 pagi, ada kaum yang setelah jam 10 pagi. Sebenarnya kalau berjemur ini yang sebelum jam 10 pagi itu berhubungan dengan UV-nya yang tidak terlalu tinggi, kuat. Nah, kalau misalnya setelah jam 10 pagi, dia UV-nya itu sinarnya terlalu kuat. Jadi nanti bisa meningkatkan risiko misalnya kanker. Nah, jadi kalau misalnya anjuran saya, kadang kan berjemur orang kayak kalau misalnya hanya 5 menit itu merasa, aduh saya mah belum berjemur nih kalau cuma 5 menit. Nah, jadi sebaiknya dianjurkan 10 sampai 15 menit sebelum jam 10 pagi gitu. Nah, berjemurnya juga bagian-bagian tubuhnya itu pada tangan, kaki, punggung, kalau bisa hindari wajahnya. Terus juga tetap menggunakan tabir surya. Next. Nah, tips yang selanjutnya adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini juga akan memastikan kalau daya tahan tubuh kita kuat. Mengapa? Karena kalau misalnya tidurnya terlalu sebentar atau tidurnya terlalu lama, tubuh kita akan menjadi cepat lelah dan kesannya itu seperti tubuh kita menjadi stres dan daya tahan tubuh kita juga akan dapat melemah. Nah, ini saya sudah memberikan contoh berapa lama tidur yang direkomendasikan dari National Sleep Foundation. Kalau untuk orang dewasa, biasanya 7-9 jam sudah cukup. Tapi kalau untuk orang yang lebih tua lagi atau misalnya untuk para lansia, itu biasanya 7-8 jam. Next.
Tips yang selanjutnya tentunya hindari merokok. Rokok ini tentunya akan menurunkan daya tahan tubuh kita, karena rokok itu kan mengandung bahan-bahan yang istilahnya racun untuk tubuh kita. Nah, kadang kita tidak merasa nih rokok itu padahal banyak radikal bebas juga yang dapat menurunkan daya tahan tubuh kita. Rokok ini bukan hanya yang aktif, namun rokok yang pasif itu juga akan memberikan efek kepada tubuh yang menghirup asapnya. Next. Nah, yang kemudian adalah kurangi stres. Nah, stres ini sebenarnya juga dapat menurunkan daya tahan tubuh. Dan kalau misalnya tubuh kita itu stres, ini akan menjadi yang disebut vicious cycle atau lingkaran setan. Jadi kalau misalnya stres, tubuh kita akan daya tahan tubuh kita akan berkurang. Terus daya tahan tubuh yang berkurang itu akan menyebabkan tubuh kita dalam kondisi yang stres juga. Jadi ini akan seperti lingkaran setan. Nah, jadi sebaiknya kalau misalnya emang kita stres, kita berikan tubuh kita solusi, diri kita solusi sendiri. Jadi misalnya, kenapa ya kita stres ya? Bisa nggak kita memberikan pikiran-pikiran positif yang pada diri kita? Atau kalau misalnya Anda memiliki stres masalah, masalah dari pekerjaan atau masalah keluarga, coba kita mencari orang yang terdekat, kita ceritakan. Dengan menceritakan itu, stres itu akan keluar dari tubuh kita dan kita juga akan menjadi lebih lega, biasanya seperti itu. Atau kalau memang tidak bisa cerita kepada orang yang terdekat, Anda juga bisa berkonsultasi atau cerita juga ke dokter-dokter yang ahli. Jadi kalau misalnya tubuh kita juga tidak stres, daya tahan tubuh kita juga akan lebih kuat. Next. Nah, yang terakhir ini mengkonsumsi multivitamin. Nah, sebenarnya multivitamin itu tidak diwajibkan, asal kita bisa menjamin nih nutrisi yang kita makan sehari-hari itu mengandung cukup cukup vitamin yang kita butuhkan. Nah, tapi kadang kita kayak susah nih untuk memastikan, aduh makanan saya pasti bernutrisi, pasti cukup nih vitaminnya. Oleh karena itu, ada multivitamin yang mungkin kita perlu diperlukan oleh tubuh kita nih, karena kita memang susah untuk menjamin, "Oh, saya udah makan sayur dan buah hari ini cukup nggak ya?" Jadi, terutama untuk orang-orang yang udah usianya udah lanjut, kadang memang membutuhkan multivitamin juga karena kadang dari makanan itu penyerapannya juga tidak sempurna. Dari makanan itu penyerapan nutrisinya tidak sempurna diserap oleh tubuh kita, oleh karena itu juga membutuhkan multivitamin. Next. Next. Nah, ini saya memberikan gambar tentang daya tahan tubuh dengan usia. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, daya tahan tubuh kita itu waktu kita lahir hanya di batas yang garis putus-putus. Nah, terus daya tahan tubuh kita latihan nih, belajar. Jadi sejak semakin tinggi usia kita, kita terpapar nih misalnya oleh virus, misalnya virus flu, misalnya batuk pilek. Nah, lama-lama sistem kekebalan tubuh kita itu tuh bisa belajar. Dia ada yang namanya cell T memory yang bisa menyimpan, oh nih virus udah pernah nih menyerang tubuh ini, yaudah saya lawannya lewat ini. Saya pakai cara ini, pakai cara itu. Jadi tubuh kita ini juga pinter. Kekebalan tubuh kita ini nih bisa belajar. Nah, tapi sejak usia 20, sejak menginjak usia 20, nanti 21, tubuh kita udah respon sistem kekebalan tubuhnya udah menurun. Sampai usia 40, fungsi sistem kekebalan tubuh kita tuh sama kayak waktu kita pas lahir tuh. Lihat yang grafik warna kuning ya. Nah, setelah menginjak 40, menjadi lansia, malah sistem kekebalan tubuh kita ini turunnya lebih dari pada saat kita lahir.
Nah, mulai penyakit yang namanya penyakit geriatri, seperti infeksi, kanker. Mengapa di atas 40 tuh kita tuh jadi lebih mudah kena penyakit? Karena sistem kekebalan tubuh kita sudah tidak sekuat itu untuk melawan virus-virus yang udah ada. Next. Nah, jadi ini saya mau memberikan tips tambahan untuk usia yang di atas 40. Nah, tadi kan saya ada memberikan tips untuk berjemur. Berjemur yang tadi 10 sampai 15 menit di bawah jam 10 siang. Bagian tangan, bagian kaki, bagian muka sebaiknya dilindungi, tapi tidak disarankan untuk menggunakan topi. Nah, kalau untuk usia 40 tahun malah disarankan nih untuk menggunakan topi, menggunakan kacamata untuk melindungi bagian-bagian yang penting. Nah, kenapa? Karena paparan sinar matahari itu, radiasi UV-nya itu dapat merusak DNA. Nah, sedangkan untuk usia 40 tahun ke atas, ini karena sistem kekebalan tubuhnya juga sudah menurun, jadi lebih mudah untuk kanker gitu. Jadi karena rusak sel-sel DNA-nya itu udah rusak dan dapat menjadi sel kanker. Oleh karena itu untuk orang tua disarankan jangan terlalu lebih lama lagi berjemurnya seperti itu. Next. Nah, yang kedua, batasi paparan bahan kimia dan juga karsinogen. Jika udah usia 40 ke atas, sebaiknya menghindari nih makanan-makanan yang seperti ini, misalnya makanan dipanggang, terus nanti ada gosong-gosongnya, ada bagian hitam-hitam yang karsinogen itu sebaiknya dihindari, karena nanti akan lebih mudah menyebabkan kanker, resiko kankernya jadi meningkat. Next. Nah, terus juga harus jaga berat badan ideal. Nah, biasa kalau misalnya sudah tua, usianya udah meningkat, biasanya gerak aktivitasnya juga menurun nih. Jadinya lebih kurang aktif, jadinya nanti berat badannya juga jadi meningkat. Padahal usia di atas 40 tahun itu sangat penting berat badan yang ideal. Kalau tidak nanti kalau misalnya obesitas atau berat badannya berlebih, resiko untuk penyakit-penyakit metabolik seperti misalnya diabetes, penyakit jantung, bisa penyakit stroke, itu juga akan meningkat risikonya. Oleh karena itu, sebaiknya tetap aktif, tetap berolahraga. Olahraganya juga tidak harus yang kuat gitu, lari-lari atau gimana. Jalan santai 30 menit setiap hari, minimal 5 hari, itu sudah meningkatkan, memberikan efek yang positif untuk jantung. Next. Ya, sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, fans, itu dia tadi penjelasan atau pemaparan dari Dr. Jesslyn mengenai tingkatkan daya tahan tubuh di kala pandemi. Nah, untuk sekarang jangan sampai live dulu karena nanti kita akan ada quiz dan juga Q&A ya. Jadi nanti untuk fans-fans yang bisa menjawab pertanyaan dari kita, nanti akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp300.000. Oke, jadi mengikuti acaranya sampai selesai. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Oke, yang sudah chat ke Zoom, di sini ada beberapa ya. Kita akan buka pertanyaan, 3 pertanyaan di sesi pertama, nanti Dr. Jesslyn boleh langsung jawab. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Budianto dari Incompany. Halo Bapak Budianto. Dan ini saya akan bacakan pertanyaannya, yaitu, bukan ya, ini malah justru dia menyuruh kita untuk berhenti merokok ya Bapak Budi ya. Iya, ini pertanyaannya yang Jesslyn dari Tangerang ya. Oh, namanya sama. Iya, namanya sama, bukan kembaran kan ya. Iya. Halo. Ya, pertanyaannya adalah jenis olahraga apa yang cocok untuk usia di atas 65 tahun? Apakah ada perbedaan kebutuhan cairan dewasa muda dan lansia? Kalau lansia banyak yang insomnia, gimana solusinya? Oh, banyak nih ya pertanyaannya. Selain tidur, ada solusi untuk kesehatan
tulang lansia, banyak yang osteoporosis. Oke. Nah, itu jadi pertanyaannya kayak ada 4 nih ya, dokter. Boleh langsung jawab aja ya, Dok ya? Ya, saya bantu jawab. Pertanyaannya yang pertama dulu. Jenis olahraga apa yang cocok untuk usia 65 tahun? Nah, biasa kalau misalnya usia yang sudah lansia seperti ini, biasanya kita tidak memberikan beban kepada tubuh-tubuhnya, kepada sendi-sendinya. Nah, jadi kalau misalnya yang bagus itu, misalnya yang jangan yang memberikan beban kepada sendi, salah satunya itu berenang. Nah, tapi kan susah ya kalau berenang ya pada zaman apalagi lagi COVID gini, pastinya takut nih berenang. Nah, jadi bisa untuk jalan santai aja. Jalan santai. Kalau enggak, bisa yang kayak tadi saya olahraga yang di rumah tadi. Misalnya yang kayak, misalnya gerak-gerak saja tangan gitu, olahraga yang aerobik yang di rumah, nanti misalnya lihat YouTube, itu banyak tuh YouTube, misalnya yang senam-senam, pokoknya gerak tangan, gerak kaki gitu. Terus, apakah ada perbedaan kebutuhan cairan dewasa muda dengan lansia? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, jadi kalau perbedaan kebutuhan, sebenarnya kebutuhan cairan itu yang tadi saya jelaskan 18 hari itu secara umum. Jadi kalau kebutuhan cairan itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak nih, dari usia, dari aktivitasnya bagaimana. Nah, kalau misalnya terus nanti ada penyakit atau enggak gitu. Misalnya kayak dengan lansia atau orang dewasa yang memiliki penyakit jantung, tentunya nggak boleh minum air banyak-banyak, nanti malah justru bengkak gitu. Nah, ini nanti boleh dikonsulkan lagi nih, ini memiliki penyakit atau enggak. Tapi secara umum orang dewasa walaupun lansia kalau misalnya aktivitasnya biasa juga tidak ada penyakit tetap 8 gelas. Terus selanjutnya, kalau lansia banyak yang insomnia gimana solusinya? Nah, jadi emang kalau misalnya kebutuhan tidur para lansia itu memang tidak sebanyak seperti kita orang dewasa. Nah, kalau insomnia ini perlu digali lagi nih, penyebab insomnianya seperti apa? Apakah memang nanti otaknya itu memang sudah ada yang menyusut, jadi dia untuk kebutuhan tidurnya juga kurang, terus dia memiliki stres atau memiliki masalah gitu, ataukah ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan mereka lansia, itu harus digali lagi. Ini udah beda lagi nih, tapi solusi untuk lansianya bisa orangnya itu diberikan aktivitas ya, jadi dia merasakan lelah waktu sudah tidur, terus dikurangi tidur siangnya. Jadi kadang lansia ini dia udah nggak bisa tidur malam misalnya karena dia seharian ya emang di tempat tidur gitu, misalnya seharian tidak ada aktivitas, jadi ya pagi bangun terus siangnya bobo, misalnya sorenya bobo nggak ada karena nggak ada aktivitas, jadi ya kalau malam jadi susah tidur. Nah itu bisa. Terus juga misalnya terlalu stres atau ada masalah atau gimana juga jadi insomnia, nah itu harus digali lagi nih penyebab insomnianya apa. Terus pertanyaan selanjutnya, selain berjemur ada solusi untuk kesehatan tulang lansia banyak yang osteoporosis. Nah kalau ini berjemur itu kan untuk vitamin D, untuk tulangnya kuat, bisa juga mengkonsumsi multivitamin untuk tulang juga bisa. Nah ini kalau osteoporosis harus dicek dulu nih, bener nggak nih osteoporosis? Atau cuman kita ngomong, ah ini orang tua saya kayaknya udah tua nih, mungkin tulangnya sudah keropos nih. Nah itu jangan berspekulasi seperti itu, karena memang tulang itu harus dicek dulu nih, bener nggak nih keropos gitu. Terus nanti kalau misalnya bener nggak nih osteoporosis atau jangan-jangan osteoartritis, karena itu hal yang berbeda, nanti penanganannya juga beda. Nah ini harus diperiksa lagi gitu. Ya. Oke. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya yang banyak ya pertanyaannya, tapi nggak apa-apa karena keingintahuan dari para peserta mengenai ilmu kesehatan. Dan ini sudah ada lagi Ibu Leni ya, tapi Ibu Leni belum. Oh udah. Oke, Ibu Leni ini dari Incompany, Ibu Leni Pangaribuan. Halo Bu. Dan kalau untuk 50 tahun, masih oke nggak sih dok untuk jogging 10 kilometer per hari? Waduh, luar biasa ya. Waduh. Iya,
Ini hebat sekali ya. Saya aja kalau misalnya sejak corona ini udah jarang jogging aja, kayaknya jadi langsung menurun nih kapasitas saya jogging gitu. Jadi kalau jogging itu sebenarnya nggak ada patokan nih. Oh, saya harus berapa kilometer, berapa langkah gitu. Sebenarnya tidak ada batasan. Jadi tergantung kemampuan kita masing-masing. Apalagi kalau misalnya udah 50 tahun, jogging 10 kilometer per hari. Nah, ini apakah memang ibunya itu rajin sekali nih berolahraga, memang misalnya dari muda sampai tua itu memang sudah olahraga udah biasa nih tiap hari 10 kilometer kuat, oh ya nggak masalah. Cuman kalau misalnya, saya dulu cuman sanggupnya 5 kilo nih, tapi saya mau harus 10 kilo, saya sebaiknya jangan ya, saya nggak menyarankan gitu. Karena kalau misalnya olahraga yang terlalu berat, sangat membebankan diri, memaksakan malah nanti jadi beban untuk jantungnya gitu. Jadi kalau saran saya kalau misalnya memang ibunya itu memang rutin jogging setiap hari dan kuat, ya nggak masalah. Cuman kalau misalnya nggak kuat, sebaiknya semampunya saja gitu. Dan kalau misalnya emang nggak kuat jogging, bisa jogging terus diselang-seling sama jalan, jogging jalan gitu. Yang penting jangan dipaksakan ya. Oke, itu dia. Mungkin kalau usianya masih 30-an masih boleh kali ya, Dok ya? Ya tergantung kuat atau enggak nih. Oke. Bisa jogging apa enggak. Saya aja kalau 10 kilo nih, kayaknya saya terlalu memaksakan diri nih. Tergantung ya, kalau misalnya emang memiliki target, boleh tuh. Tapi harus latihan dulu. Jadi jangan langsung, oh saya mau belajar nih sekarang 10 kilo gitu. Jangan, nanti terlalu membebani, nanti malah pingsan. Jadinya ke rumah sakit. Gitu. Oke. Makasih, Dok. Iya. Jadinya daripada di luar ya, di apa namanya di jalanan kan sekarang kayaknya udah banyak paparan juga ya, bahaya lah. Nah, mungkin bisa keliling rumah atau pakai treadmill, Bu. Sebenarnya masih boleh kok kalau misalnya memang pengen jogging, pengen di sekitar rumah itu boleh. Masih boleh. Oke, terima kasih dokter. Dan untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Hadi. Oke, pertanyaan dari Bapak Hadi ini, bagaimana efek enterasol terhadap pencernaan? Oke, nanyanya bertanya. Mungkin dokter ada jawabannya atau? Ini apa sudah pernah dicoba nih oleh Bapak Hadi? Terus apakah memiliki keluhan setelah mengkonsumsinya atau gimana nih, Bapak Hadi? Bapak Hadinya bisa. Bapak Hadinya bisa di-unmute dulu. Coba. Ada Bapak Hadi? Udah, Bapaknya. Sudah ya. Halo Bapak Hadi. Dia unmute sendiri. Halo. Oh, dia unmute sendiri. Oke, mungkin bisa. Oh enggak, ya udah. Ya, gimana Bu? Ya. Gimana Dok? Gimana ini Bapak Hadi kan nanya nih efek enterasol terhadap pencernaan. Sebelumnya Bapak Hadi apa sudah pernah mengkonsumsi terus mengalami keluhan gitu? Oh iya, tapi sebenarnya bukan saya, mama saya. Dia kan udah lansia. Itu BAB-nya agak sedikit mencret gitu. Oh gitu, iya. Jadi kan sebenarnya enterasol itu kan semacam susu ya. Nah kalau ya, jadi kalau susu gitu mungkin ibunya juga sensitif terhadap susu, mungkin bisa dengan cara dosisnya dikurangin atau gimana. Kan memang seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya susu gitu kan ada beberapa orang yang sensitif terhadap susu gitu, yang mungkin bisa begitu, Bapak Hadi. Ya, terima kasih Dok. Iya. Boleh saya tambahin ya dokter dan Pak Hadi? Boleh. Jadi kalau misalnya di usia yang sudah emas, itu kan memang karena faktor usia juga ya, jadi daya tahan tubuh atau sistem pencernaan juga mekanismenya semakin menurun. Dan kalau misalnya di enterasol itu sudah rendah laktosa, jadi enterasol senior ya yang ini sudah rendah laktosa, jadi aman dikonsumsi untuk orang yang usianya di atas 40 tahun atau 50 tahun, gitu Pak Hadi. Ya. Berarti harus ganti yang jenis yang
Yang senior. Yang senior, iya. Atau gold. Ya. Betul. Nah. Betul. Oke, itu dia pertanyaan dari Pak Hadi dan jawabannya selanjutnya Ibu siapa? Citra Ayu. Ibu Citra Ayu ya. Halo Ibu Citra Ayu, di sini saya bacakan pertanyaannya. Apakah merokok diganti dengan vape itu mengurangi resiko? Apakah vape aman? Nah, jadi sebenarnya banyak nih udah penelitian-penelitian nih yang kayak membandingkan rokok, membandingkan dengan vape gitu. Sebenarnya kalau penelitian kedokteran juga sebenarnya vape itu juga sama saja. Dia juga memiliki resiko terhadap kesehatan paru-paru dan juga terhadap yang pasif ya. Yang pasif juga ada resiko terhadap paru-parunya. Jadi paru-parunya juga fungsinya juga menurun gitu. Sebenarnya sama saja dengan rokok gitu. Jadi tidak pernah ada dokter yang menyarankan, oh ya udah kalau misalnya mau berhenti merokok ya udah ganti vape gitu. Sebaiknya sih saya juga tidak menyarankan gitu. Oke, itu dia jawabannya. Dan untuk selanjutnya Ibu Lili Mariana. Ini pertanyaannya, Ibu Lili dari Depok ya, warga Depok. Usia 55 dan saya sudah ada diabetisi. Apakah boleh konsumsi vitamin lagi? Mungkin dari luar ya, vitamin bahan mungkin ya. Iya, nah ini Ibu Lili, saya rasa mungkin dia udah diabetes, jadi juga udah ada dokternya ya yang selalu kontrol kondisinya ya Ibu Lili ya. Nah ini kalau misalnya untuk orang-orang yang sudah memiliki penyakit, nah itu sebaiknya konsumsi vitamin, misalnya konsumsi apapun yang di luar dari obat-obatan yang diresepkan dokter, nah itu harus konsultasi ke dokternya yang mengetahui kondisi ibunya tersebut. Jadi sebelum nih mengkonsumsi, misalnya nih, aduh saya diabetes nih, ada teman saya yang diabetes, dia minum vitamin ini, terus kayaknya gula darahnya kok jadi terkontrol ya, apa saya coba-coba aja gitu. Nah itu sebenarnya saya tidak sarankan, karena setiap kondisi orang itu berbeda-beda. Nah walaupun sama-sama diabetes, mungkin nanti ada kondisi yang berbeda yang jadi vitaminnya itu nanti belum tentu cocok gitu loh, dan juga nanti malah memberikan efek yang negatif. Jadi kalau saya sih menyarankan Ibu Lili ini sebelum mau mengkonsumsi vitamin, sebaiknya konsultasi dulu nih ke dokter penyakit dalamnya yang mengetahui kondisinya, seperti itu. Oke, sudah jelas ya Ibu Lili ya. Dan ada satu pertanyaan lagi karena kita buka untuk 6 penanya ya untuk di Q&A ini. Dan sebelum saya membacakan pertanyaannya, saya ingin mengingatkan lagi untuk para peserta atau fans yang sudah bergabung di sini, jangan lupa mengikuti sampai akhir, karena nanti akan ada pembagian hadiah atau kita pilih kuis untuk yang bisa menjawab dan tepat kita akan japri nanti di akhir acara, kita akan japri via WhatsApp dan juga share di Instagram Story untuk 3 penjawab yang sesuai atau terlengkap. Ini kita akan berikan voucher belanja senilai Rp300.000. Dan juga untuk penanya-penanya tadi akan diberikan hadiah dari Incompany. Oke, nanti akan dikirim langsung ke rumah masing-masing. Oke, dan selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari Bapak Febrianto. Ini yang terakhir untuk Q&A kali ini. Pertanyaannya adalah berapa banyak paparan matahari yang harus dibatasi dalam 1 hari untuk usia 40 tahun ke atas, dokter? Nah, kalau misalnya untuk batasan harian, sebenarnya nggak ada nih, kayak di jurnal gitu nggak ada yang sehari, aduh berapa jam ya per hari. Nah, jadi yang sebenarnya yang disarankan itu kalau jemurnya itu seperti yang saya bilang tadi 10-15 menit ya di bawah jam 10. Cuman kalau misalnya nih tergantung nih pekerjaannya, apakah emang Bapak Febianto nih pekerjaannya selalu terpapar matahari. Nah, itu harus menggunakan pelindung tabir surya. Nah, tabir surya ini pemakaiannya juga bukan cuma 1 kali saja nih. Jadi bukan cuma saat pagi sebelum kerja, tapi harus diulang sesuai dengan SPF produk yang digunakannya. Jadi biasanya sih disarankan untuk mengulangi pemakaian tabir surya itu bisa 2 jam gitu. Atau tergantung
gitu. Kenapa diulang? Karena misalnya kalau memang Bapak Febrianto nih sering sekali pemaparannya terhadap matahari tapi tidak mengulang pemakaian tabir surya itu, nanti resiko kanker seperti kanker kulit itu juga meningkat gitu. Ya, oke. Oke, terima kasih Dokter Jesslyn, dan setelah ini kita akan ada kuis. Nanti yang bisa menilai adalah Dokter Jesslyn dan dari tim Kalker ya. Jadi jangan dilewatkan dulu. Yang tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Dokter Jesslyn pasti akan tahu nih jawabannya dari kuis-kuis yang akan saya ajukan. Oke, sebelum kuis dimulai, semuanya boleh stay tune dulu nih di live Zoom kita kali ini. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu produk-produk dari support kita hari ini, yaitu pertama dari Entrasol ya. Entrasol di sini sudah ada Entrasol Gold dan juga Senior. Jadi tadi kan udah ada juga tuh pemaparan mengenai olahraga, lalu kena sinar matahari ya setiap hari selama 15 menit mungkin rata-ratanya. Dan supaya lebih bagus lagi itu mengonsumsi nutrisi yang bagus untuk kepadatan tulang dan juga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena di Entrasol Senior ini sudah mengandung Hytolife. Ini adalah ekstrak buah zaitun. Ekstrak buah zaitun ini bagus untuk mencegah penyakit jantung ya, karena meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik di dalam tubuh kita. Lalu mengandung omega 3 dan juga 6, mengandung profit formula dan juga vitamin dan mineral. Oke, untuk Entrasol Gold ini mengandung 10 vitamin dan juga 5 mineral. Dan juga untuk brand support kita yaitu dari InCompany. InCompany ini di sini kayak banyak ya komunitas dari InCompany yang sudah bergabung di acara kita hari ini. Jadi InCompany melayani nasabah Prudential dan sebagai konsultan untuk para calon nasabah yang berminat memiliki polis Prudential serta memberikan peluang kesempatan untuk berbisnis. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, boleh follow di Instagramnya InCompany yaitu di @incompany.co.id. Ya, boleh tanya-tanya di situ, boleh follow dan mendapatkan informasi yang menarik mengenai InCompany. Dan juga Klik Dokter ya. Untuk Klik Dokter ini melayani live chat 24 jam secara gratis. Jadi sekarang banyak sekali masalah kesehatan, mau diri sendiri ataupun keluarga atau orang tua. Jadi bisa langsung konsultasi saja dengan dokter-dokter yang ada di aplikasi Klik Dokter ya. Jadi bisa di download dulu aplikasi Klik Dokter. Dan juga Kalker. Jadi Kalker ini mungkin ada yang belum pernah ke Kalker ya di sini. Jadi Kalker adalah experience store atau omni channel dari Kalbe Group. Nah, fans yang sudah mengisi registrasi atau link itu akan mendapatkan banyak voucher, yaitu voucher free exercise di Kalker. Lalu ada voucher free cek kesehatan di Kalker, contohnya seperti ini ya. Nah, free cek kesehatan di Kalker, lalu free exercise. Nanti kalau misalnya udah dibuka lagi Kalkernya, fans boleh mengikuti exercise di Kalker dan juga melakukan cek kesehatan dan konsultasi gizi dengan nutritionist, dan juga mendapatkan PDF seperti ini. Jadi ini bisa langsung call atau atau chat dan pilih outlet terdekat. Di sini sudah ada. Kalau misalnya PDF-nya diklik, dia bisa langsung call now ya. Nah, bisa dicek masing-masing di email, dan bagi yang belum dapat setelah acara kita akan kirimkan ke fans yang mendaftar melalui WhatsApp. Oke. Dan selanjutnya kuis ya. Pasti nggak siap ya, pasti pada ini ya, pada nunggu-nunggu kuis pertanyaannya apa aja sih. Mungkin dari tadi yang sudah screen capture dari pemaparan dokter dan sudah siap menjawab pertanyaannya, saya akan berikan pertanyaan yang pertama. Jadi nanti caranya adalah fans boleh ketik di chat, yaitu ketik saya ya, yang mau jawab pertanyaan ketik saya, oke? Kita akan buka 2 orang penjawab pertanyaan untuk masing-masing pertanyaan. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah tips untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi ada 10 ya. Ada 10 nih. Dan apa saja? Boleh sebutkan 5. Boleh sebutkan 5, nggak usah semuanya. Boleh di chat ya, saya. Email. Oke, boleh maksimal 2 orang tercepat yang menjawab pertanyaan.
Udah 2. Sudah 2 orang. Siapa saja namanya boleh di-unmute? Feby dan Cincin. Siapa namanya? Tapi ini Ibu Cincin enggak ya? Mbak Feby dan email. Ibu Feby. Ibu Feby yang mana boleh di-unmute dulu, Ibu Feby? Ibu Feby dan email. Kepanjangannya apa? Via audio ya. Iya. Dan email. Halo Ibu Feby. Boleh nih dijawab dulu pertanyaannya. Tips meningkatkan daya tahan tubuh boleh sebutkan 5 Ibu Feby. Videonya mana nih? Malu ya? Oke, halo Ibu. Boleh dijawab dulu pertanyaannya? Jangan lewatkan sahur, pilih menu makanan bernutrisi, cukup minum agar tidak hidrasi, melakukan olahraga, cuci tangan yang benar, berjemur, tidur yang cukup, hindari rokok, kurangi stres, dan konsumsi. Semuanya ya? Ini semuanya disebutkan gimana Dokter Jasmine jawabannya? Benar. Oke, keren, Ibu Baby. Dapat ya hadiah tuh, 1 aja. Dan untuk itu udah pasti dapat kan, berarti kita akan pilih 2 pertanyaan lagi. Pokoknya kita ambil 3 orang penjawab ya. Pertanyaan kedua adalah, udah benar. Nah, pertanyaan kedua adalah, apakah yang dimaksud dengan mengonsumsi makanan yang bernutrisi tadi? Ayo, apa? Siapa yang tahu jawabannya boleh chat dan ketik saya. Ya. Kita tunggu. Kalau nggak ada yang ketik saya yang dapat ya hadiahnya ya. Ada yang tahu? Nggak kedengeran katanya. Nggak kedengeran. Oke. Yang lain kedengeran nggak ya? Satu. Ada satu. iPhone siapa iPhone? Tuh. Oke, boleh ketik saya. Jangan private, bilangnya chatnya ke everyone, jangan ke host doang, Kak. Oke, chatnya ke everyone ya, udah dibuka untuk everyone, jadi chatnya ke everyone supaya tahu siapa yang duluan. Email. Oke, Kak email, Ibu email, boleh dibuka Ibu email, mute-nya, speaker, audio dan juga videonya. Ibu email. Udah ya? Oke, halo Bu email. Iya, mana ya? Jawabannya membatasi makanan pembatal puasa. Jawabannya yang dimaksud dengan makanan yang bernutrisi itu seperti apa, Bu email? Oh, tunggu dulu panas tadi. Iya. Ada back sound-nya ya. Makanan yang bernutrisi itu seperti apa, Bu email? Tadi itu ada gambarnya kotak, terus ada makanan yang mengandung vegetables, sayuran, buah, whole grains and healthy protein. Iya, lalu apa lagi ya? Yang tadi yang cuma dikit aja, yang harus yang sehat apa tuh? Makanannya jenisnya karbohidrat kompleks, protein, lemak, vitamin dan mineral. Iya. Nah, oke. Betul ya jawabannya. Jadi sudah ada 2 orang, Ibu Feby dan Ibu email. Ibu email ya, betul? Iya, email. Ibu email. Oke. Yeay, asik. Senang ya, Bu ya? Setelah ini langsung order ya. Oke, dan untuk pertanyaan terakhir ini karena hadiahnya ini belanja produk Entrasol, jadi pertanyaannya adalah apa saja kandungan yang ada di Entrasol? Boleh sebutkan 3. Ada contekannya? Apa saja kandungan yang ada di Entrasol? Kandungan nutrisi boleh chat ya, boleh chat saya di iPhone. Oke. Atas nama di Zoom-nya itu iPhone siapa ya? Boleh dibuka, unmute dan juga boleh start video. Halo Ibu. Halo. Siapa? Halo. Saya Lisa. Ibu Lisa. Oke. Iya. Ya, Ibu Lisa boleh silakan dijawab Bu pertanyaannya tadi.
Untuk isi dari Entrasol Senior adalah pertama vitamin, mineral, kemudian ada lemak sehat, dan ada isinya ekstrak buah zaitun atau Hitolif. Nah, paling Entrasolnya itu Entrasol Gold ya. Pertanyaannya nggak apa-apa, Entrasol Gold ada Hitolife, ada vitamin, mineral dan lemak sehat. Lemak sehat. Ya, lemak sehatnya ini bisa kita omega 3, omega 6, dokter? Omega 3 ya, omega 6 juga. Ya, betul ya jawabannya ya. Ibu Lisa ya. Terima kasih. Ya, Ibu Lisa, nama lengkapnya siapa Ibu? Lisa, nama saya Lisa. Ya, Ibu Lisa boleh share kontaknya ya ke chat pribadi. Tadi ada Ibu email, Ibu Feby dan Ibu Lisa. Boleh chat ke host kita, chat atas nama siapa, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat lengkap, oke? Ke pengundang aja ya, ke WA pengundang. Betul. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Selamat kepada Thank you. kuis. Ya, sama-sama. Thank you Entrasol. Terima kasih juga Ibu Lisa. Oke, jadi selanjutnya. Yes. Oke, untuk selanjutnya ini saya akan tadi agak kelewat ya untuk promo di Kalker karena ini sedang triple point, artinya adalah mendapatkan poin dikalikan 3 nih, dan juga ada promo Kalker yaitu gratis ongkir LS 0905 ini yang kita share di email dan juga di WhatsApp Japri para peserta atau fans. Nah, dengan gratis ongkir ini senilai maksimal Rp20.000, jadi dengan menggunakan Grab ataupun Gojek ya. Nanti satu akun ini mekanismenya hanya berlaku 1 kali per transaksi. Oke. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk para sponsor yaitu Entrasol Senior, Entrasol Gold, untuk Klik Dokter, untuk Kalker, untuk In-Company yang banyak sekali ikut ya sekarang. Dan jangan lupa untuk para peserta, tadi kan ada juga yang karena sekarang penyakit makin tinggi, kita nggak tahu kapan sakit. Nah, itu kan perlu banget perlindungan ya, perlu banget perlindungan dan yaitu salah satunya menggunakan asuransi. Nah, untuk para peserta ini bagi yang membutuhkan asuransi juga boleh langsung tadi follow Instagramnya incompany.co.id. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Dr. Jesslyn yang sudah memberikan pemaparan yang sangat menarik dan sangat berarti ya untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk para sponsor. Dan kami ucapkan sampai jumpa bagi para peserta yang ingin mengetahui event-event lainnya, event Kalker, boleh langsung follow Instagramnya Kalker juga. Instagram Klik Dokter yang sekarang banyak sekali online activity ya. Termasuk In-Company juga banyak sekali online activity. Dan itu juga sangat bermanfaat tentunya. Oke. Dan terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai jumpa.